Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Bidang Pesandia dan Keamanan Informasi, Bapak Ahmad Fadil Kusni, Eskom MMT, Bapak Budi Siswanto sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak dan para peserta Zoom yang berbahagia. Bersama saya, Angela, selaku MC pada kegiatan hari ini, izinkan saya menyampaikan pantun pembuka acara hari ini. Pergi ke pasar membeli kacamata, pulangnya mampir beli durian. Selamat pagi hadirin semua yang saya cintai. Mari kita sambut acara dengan penuh keceriaan. Pantun tadi menjadi pembuka semangat kita dalam mengikuti kegiatan di pagi ini. Hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat serta menghadiri acara bimbingan teknis penyusunan ROPA (Records of Processing Activities) untuk penguatan informasi data pribadi. Hadirin yang berbahagia, agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita tundukkan kepala sejenak dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Suwarno. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan doa dengan cara Islam. Bagi pemeluk agama lain, dipersilakan berdoa dalam hati menurut agama dan keyakinan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada saat ini kami hadir dan berkumpul bersama di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan bimbingan teknis penyusunan ROPA untuk penguatan pengamanan informasi data pribadi. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu selalu melingkupi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, berikanlah kelancaran untuk acara ini dari awal hingga sampai pada penghujung kegiatan ini. Semoga acara ini memberikan kebermanfaatan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, keikhlasan, kecerdasan, dan kearifan. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkau satu-satunya yang akan mendengarkan setiap keluh kesah dan yang akan mengabulkan permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut ini akan disampaikan laporan Ketua Panitia oleh Ketua Tim Tata Kelola Bapak Aulia Bahar Purnama. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Bapak Kabid yang terhormat Ibu Kepala Dinas dan Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Saudara Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, Saudara Kepala Dinas Kabupaten Kota dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur yang hadir secara daring, serta Bapak narasumber kita, Bapak Budi Siswanto, Eskom MSI, Han,
Widya Iswara dari Pusbang BSSN. Dan tidak lupa yang kami banggakan Bapak Ibu yang hadir sebagai peserta kegiatan bimbingan teknis penyusunan ROPA atau Records of Processing Activities untuk penguatan pengamanan informasi data pribadi. Perkenankan kami sebagai penyelenggara melaporkan hal-hal sebagai berikut. Pendahuluan untuk transformasi digital menjadi salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis data. Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini sedang mengelola 428 aplikasi pada domain jatimprov.go.id yang mendukung berbagai proses bisnis pemerintahan dan berpotensi untuk mengelola data pribadi masyarakat yang ada di Jawa Timur. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola keamanan informasi yang mampu menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Salah satu instrumen yang direkomendasikan oleh Badan Siber Sandi Negara adalah ROPA, yaitu Records of Processing Activity, yaitu dokumen yang mencatat aktivitas pemrosesan dari data pribadi yang berfungsi untuk mengidentifikasi proses bisnis, alur data, serta resiko pengelolaan data. Jadi kebutuhan penyusunan ROPA itu wajib nih Bapak Ibu ya, karena memang dibutuhkan apalagi ada pemanfaatan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN yang melibatkan pengelolaan data dalam skala besar, di mana di DTSN itu biasanya ada nama data pribadi ya seperti NIK, nama, alamat, dan sebagainya. Sebagai upaya peningkatan kapasitas peringkatan daerah dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis penyusunan ROPA untuk penguatan pengamanan informasi data pribadi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan dalam menyusun ROPA serta mendukung penerapan tata kelola data pribadi yang akuntabel dan sesuai prinsip keamanan informasi. Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi Informatika Nomor DPA A1216 220 221 04 000 2026 tanggal 1 Januari 2026. Maksud dan tujuan kegiatan ini sebagai upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika terkait percepatan transformasi digital pemerintahan bagi pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Timur. Kemudian sebagai bentuk upaya Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur selaku pembina urusan persandian di daerah. Dan juga dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas serta kompetensi aparatur pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyusunan ROPA sebagai dasar penerapan pengamanan informasi. Tujuan memberikan pemahaman mengenai konsep dan urgensi penyusunan ROPA sebagai dasar identifikasi proses bisnis dan risiko dalam pengelolaan data pribadi. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam menyusun ROPA pada masing-masing proses bisnis di perangkat daerah, meningkatkan pemahaman mengenai penerapan prinsip pengamanan informasi dan pelindungan data pribadi pada pengelolaan data pemerintah. Yang terakhir yaitu membangun kesadaran perangkat daerah mengenai pentingnya dokumentasi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan pemrosesan data pribadi. Untuk narasumber dan moderator di kegiatan ini adalah Bapak Budi Siswanto, Widya Iswara dari Pusbang BSSN, dan kami laporkan peserta bimbingan teknis penyusunan ROPA yang terkonfirmasi adalah 101 staf teknis dari 63 perangkat daerah Provinsi Jawa Timur dan 38 pemerintahan Dinas Kominfo dari kabupaten kota se-Provinsi Jawa Timur yang hadir secara daring. Waktu dan tempat dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 bertempat di
Dinas Kominfo ruang 4 ruang rapat Anjasmara lantai 4, dan dilakukan juga daring hybrid yang diikuti oleh 38 kabupaten kota. Demikian yang dapat kami laporkan. Selanjutnya mohon perkenan untuk Bapak Kepala Bidang Pesantren dan Informasi untuk memberikan arahan dan dapat membuka pada kegiatan ini. Salam sejahtera, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur sekaligus berkenan untuk membuka acara yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Bapak Ahmad Fadil Husni Eskom MMT Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita bersilaturahmi lagi. Yang terhormat Bapak Budi, Bapak Budi Siswanto, Eskom, MSI dalam kurung HAN, pertahanan ini maksudnya, yaitu Widya Iswara dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Cyber dan Sandi Negara Republik Indonesia atau Pusbang BSSN, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kota se-Jawa Timur, hadirin peserta atau kepala dinas perangkat daerah yang mewakili. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam arti kita akan mencoba untuk belajar ropa. Nanti ropa ini binatang apa gitu ya. Jadi sudah ada dari pengantar dari Mas Auli ya, bahwasanya di dalam tata kelola itu transformasi digital menjadi salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Nah ini transparan berbasis data yang saat ini tercatat ada berapa tadi? 428 aplikasi, dan juga masih ada yang menggunakan data pribadi. Data pribadi ini Undang-Undang 27 tahun 2023 kalau nggak salah itu. Undang-Undang tahun 2007 tahun 2022. Ini sudah mengenai yang namanya pelindungan data pribadi. Oleh karena itu, yang berhubungan dengan DTSEN, yang DTSEN itu Bapak Ibu pasti akan ada yang namanya by name by address. Itu kan, nanti by name address juga ada yang nanti alamatnya. Setelah alamat banyak lagi NIK, nama dan seterusnya. Lah itu kalau kita tidak ada yang namanya bagaimana cara kita memproses, ya kan, itu juga kesusahan. Oleh karena itu kemarin kita juga di Dinas Kominfo juga belajar. Kebetulan yang belajar di Pusbang BSSN yang menjadi narasumber juga beliau. Lah nanti kita mau coba untuk Bapak Ibu akan bertanya, bagaimana sih yang namanya ropa itu nanti diterapkan di tempatnya Bapak Ibu. Karena apa? Menggunakan ropa ini kita kan tahu, oh nanti nama itu digunakan untuk seperti ini. Nanti yang namanya alamat itu digunakan untuk seperti ini. Bagaimana nanti pemadanan dengan yang ada di Dinas Kominfo. Kemarin itu ada beberapa perangkat daerah yang minta DTSEN, tapi itu pun juga akan kita pending dulu karena belum mempunyai yang namanya ropa. Setelah ropa ada lagi yang namanya apa itu tadi namanya DPIA. DPIA. Jadi impact analisisnya itu seperti apa nantinya? Itu enggak hanya kita langsung memproses terus ditampilkan, enggak, tapi ada semacam kayak manajemen risikonya juga harus diterapkan. Jadi kalau manajemen risiko itu nanti bagaimana yang namanya aplikasi atau data ini bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Apa mitigasinya nanti seperti itulah, itu adalah salah satu harus kita terapkan di dalam yang namanya DPIA itu tadi. Nah, kebutuhan pengelolaan data pribadi yang lebih terstruktur semakin mendesak khususnya bagi perangkat daerah yang mengelola
data dalam jumlah besar. Ini bersifat lintas sektor. Ini DTSen itu bisa dipakai untuk apa gitu. Akhirnya kan sudah lintas sektor. Nah ini kalau tidak dijaga keutuhan daripada data tersebut, nanti siapa nanti yang bertanggung jawab? Oleh karena itu Bapak Ibu akan diajari bagaimana menyusun ROPA, bagaimana DPIA-nya. Nah itu sudah harus kita lakukan sebelum Bapak Ibu memproses data pribadi. Nah untuk penyusunan ROPA ini adalah menjadi langkah awal sebelum penerapan prinsip minimasi data dan pembatasan hak akses sesuai dengan kebutuhan. Jadi Bapak Ibu itu kalau yang namanya semua tidak hanya data DTSen, tapi semua kalau yang data berhubungan dengan data pribadi itu harus ada ROPA dan DPIA. Nah setiap proses pengelolaan data baik pada aplikasi, layanan pemerintahan maupun program strategis seperti DTSen itu perlu diidentifikasi dan dipetakan risikonya secara terukur. Jadi Bapak Ibu setelah melakukan yang namanya ROPA nanti ada DPIA-nya, yaitu impact analisisnya itu seperti apa lah, itu kan harus kita lakukan. Nah nanti belum lagi masalah ini apa namanya itu bisnis prosesnya itu juga harus dilakukan seperti itu. Ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu, bisnis prosesnya seperti apa diletakkan di dalam yang ada di situ. Nanti oh ini mengambil datanya seperti apa. Nah ini akan dicoba untuk bagaimana cara kita menerapkan ROPA. Penguatan kapasitas aparatur dalam menyusun ROPA menjadi kebutuhan mendesak seiring meningkatnya volume dan kompleksitas pengelolaan data pribadi atau data pemerintah. Jadi tidak hanya DTSen, tapi data yang mengandung data pribadi harus kita lakukan dengan ROPA. Jadi risiko apabila pemeriksaan data pribadi tidak terdokumentasi, ini adalah perangkat daerah kesulitan mengidentifikasi alur dan risiko pengelolaan data serta rentan terhadap pelanggaran ketentuan pelindungan data pribadi. Masyarakat berpotensi mengalami kebocoran data pribadi dan di penyalahgunaan identitas, lemahnya tata kelola pada data layanan pemerintahan. Ini harus kita cukupi dengan menggunakan bagaimana ROPA digunakan. Jadi kami dari Dinas Kominfo, ayo bersama-sama kita memahami konsep daripada urgensi penyusunan ROPA sebagai dasar identifikasi proses, bisnis dan risiko pengelolaan data pribadi. Ini menyusun ROPA pada masing-masing proses bisnis di perangkat daerah secara mandiri. Bapak Ibu kemarin Bapak Ibu sudah di DES, di situ ada beberapa perangkat daerah yang mempunyai aplikasi dan aplikasi tersebut sudah sebagian ada data pribadi. Nah ini harus kita lakukan bagaimana Bapak Ibu menyusun ROPA. Jadi penerapan prinsip pengamanan informasi dan pelindungan data pribadi termasuk dalam konteks pemanfaatan DTSen. Nah ini adalah kegiatan diharapkan menjadikan sarana peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam tata kelola keamanan informasi dan pelindungan data pribadi. Yang kedua, langkah strategis dalam membangun budaya dokumentasi dan akuntabilitas pengelolaan data di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dari saya mungkin cukup di sini untuk penggunaan dari pemanfaatan ROPA, bagaimana supaya penggunaan daripada ROPA tersebut bisa dimanfaatkan Bapak Ibu untuk penggunaan sehari-hari yang mengelola data pribadi. Saya tidak membuka, insya Allah nanti Ibu Kadis akan menyampaikan beberapa yang perlu disampaikan oleh beliau. Dari saya mungkin cukup saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadikan nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga silaturahmi kita dan peningkatan kapasitas kita selaku aparatur pemerintah akan lebih meningkat lagi dengan adanya pembinaan-pembinaan serta kebutuhan yang digunakan untuk penggunaan data pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian telah dibuka secara resmi kegiatan kita pagi ini oleh Kepala Bidang Pesandian dan Keamanan Informasi, Bapak Ahmad Fadil Kusni Eskom MMU. Sebelum memasuki acara inti, dipersilakan kepada Bapak Kabid, Bapak narasumber dan Bapak Aulia untuk maju ke depan untuk sesi foto bersama.
Dan untuk peserta Zoom dimohon untuk open kamera karena kita akan foto bersama terlebih dahulu, dan para hadirin yang sudah hadir dipersilakan untuk berdiri. Untuk tim dokumentasi saya boleh dibantu. Baik Mas Billy, saya bisa dibantu. Foto sesi ada 2 pose. Yang pertama adalah pose formal terlebih dahulu. Sudah siap? Saya bantu itu 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Dan pose kedua adalah tangan kanan dikepalkan seperti ini. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian usai sudah seluruh rangkaian acara pembukaan bimbingan teknis penyusunan ROPA Records of Processing Activities untuk penguatan pengamanan informasi dan data pribadi. Burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Angela Anggil selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila dalam petugas ada salah penyebutan nama dan gelar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator kita, Bapak Raden Makrio Nugrahadi Eskom MMP, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Angela. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui bersama bahwasannya pemerintah saat ini sedang concern terkait data pribadi, khususnya pelindungan data pribadi. Siapa yang bertanggung jawab, siapa yang memproses, bagaimana cara menghapusnya, bagaimana cara untuk tanggung jawab dan haknya masing-masing pengguna seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, rasanya tepat bila narasumber dari Badan Sipil dan Sandi Negara, khususnya Pusbang SDM, hari ini memberikan pengalaman beliau, insight beliau terkait pelindungan data pribadi. Baik, Bapak Ibu, saya juga tidak mau kalah dengan MC. Saya ingin menyampaikan pantun juga. Mohon bantuannya. Pagi cerah membawa semangat. Mengawali langkah dengan percaya diri. ROPA menjadi fondasi tata kelola yang tepat demi keamanan informasi dan pelindungan data pribadi. Ya lumayan lah, ini dari AI sebelah, jadi ya oke lah. Baik, Bapak Ibu yang hadirin kami hormati, selanjutnya untuk materi terkait ROPA atau Record of Processing Activity untuk penguatan pengamanan informasi yang dibawakan oleh Bapak Budi Siswanto Eskom MSI Pertahanan. Sebelum pemaparan beliau dimulai, izinkan saya menyampaikan CV beliau secara singkat. Jadi izin Pak Budi. Pak Budi ini merupakan alumni D3 Akademi Sandi Negara, sekarang sudah bertransformasi jadi Poltek SSN ya. Kemudian beliau juga melanjutkan program S1-nya di Universitas Gunadarma, kemudian melanjutkan S2-nya di Universitas Pertahanan, Manajemen Pertahanan jurusannya. Beliau juga merupakan fasilitator ya Bapak Ibu. Ini izin nggak kaleng-kaleng ya, jadi beliau pernah menjadi fasilitator di Pusdikat Intel Polri, Bais TNI, Kopassus juga ya, kemudian juga ke Dirjen Pajak juga pernah, kemudian beliau juga narasumber beberapa kali tentang pelindungan data pribadi di Kementerian Dikdasmen, kemudian Kementerian Pertahanan, dan juga menjadi fasilitator di PDP BRIN. Beliau sekarang merupakan Widya Iswara ahli muda, jadi di Pusbang SDM BSSN, dan beberapa sertifikasi beliau diantaranya
L1 SOC, kemudian Junior Pen Tester, Data Protection Officer ya. Jadi beliau pasti paham betul terkait tentang tata cara pelindungan data, kemudian Incident Response Analysis, dan kebetulan beliau juga sebagai asesor BNSP. Baik Bapak Ibu, karena tadi juga kita sudah agak delay, jadi agak mempersingkat waktu. Mari kita berikan aplaus kepada narasumber kita, Bapak Budi Siswanto, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Adi atas kesempatannya. Bapak Ibu, izin saya boleh berdiri? Karena biasanya kalau ngajar, biasanya berdiri gitu. Jadi kalau dulu. Baik, terima kasih. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau saya sampaikan selamat pagi, Bapak sampaikan pagi. Luar biasa. Biar bergemuruh dan suasananya menjadi semangat. Setuju Bapak Ibu? Selamat pagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih. Ini memang alhamdulillah ini luar biasa sekali, pertama kali, dan saya melihat sampai ke belakang gitu, penuh alhamdulillah. Jadi ini wadah sebagai pertama silaturahmi saya ke Dinas Kominfo di Jawa Timur. Kemudian juga kita bersama-sama saling kenal ya Bapak-bapak yang dari OPD mungkin, dan juga kita mudah-mudahan mendapatkan ilmu tentang ROPA ini nantinya. Baik, hari ini kita akan coba mengulas bagaimana implementasi ROPA ya dalam penguatan pengamanan informasi dan data khususnya di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Next saja mungkin. Baik. Terima kasih. Nah, tadi perkenalan tadi sudah disampaikan sebenarnya. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya kita perlu berbangga maksudnya di Indonesia ya, karena sertifikasi ini adalah produk dalam negeri. Seperti itu Bapak Ibu, di keamanan cyber pada khususnya ya, karena saya berada di Badan Siber dan Sandi Negara yang selama ini sebelumnya sertifikasi keamanan siber itu didominasi dengan sertifikasi internasional yang berbayar harus sekian ratus dolar, dan itu kan potensi uang negara di Indonesia dibelanjakan ke luar negeri. Dengan adanya sertifikasi ini berkesempatan warga negara Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi dan ilmu yang mungkin lebih murah, tetapi ilmunya tidak kalah dengan sertifikasi yang ada di luar. Jadi nanti silakan Bapak Ibu kalau yang tertarik dengan sertifikasi yang diterbitkan di BSSN tentang keamanan siber, ikuti saja program-program yang ada seperti itu. Oke, next mungkin. Nah, saya ingin sebelum ROPA tentunya ada latar belakang nih. Latar belakang ya. Kenapa pelindungan data pribadi ini menjadi suatu prioritas di semua instansi ya, sekarang instansi, dan termasuk terdepan ini di Jawa Timur ya, mengadakan di sesi-sesi pelindungan data pribadi, karena memang beberapa mungkin masih belum merasa perlu nih pelindungan data pribadi, tapi di Jawa Timur ini sudah menginisiasi dan sudah pada sampai nanti penyusunan ROPA. Jadi di PDP ini menjadi prioritas, kenapa? Karena sekarang mau tidak mau transformasi digital, semuanya sudah pakai digital. Jadi tidak ada yang boleh dikatakan mana OPD yang tidak menggunakan digital. Tidak ada kan? Tidak ada. Ya, semuanya sudah digitalisasi. Sehingga data-data yang di situ tentunya ya memiliki perlu penguatan dan sebagainya ya. Semakin banyak layanan yang diberikan, kemudian semakin banyak data-data yang dikumpulkan di dalam aplikasi digital itu. Yang kedua yang jelas, instansi pemerintah itu adalah sebagai pengelola data-data yang dikumpulkan. Sehingga setelah penggunaan digital, instansi pemerintah itu mengelola data-data yang dilakukan. Dan ini menjadi tanggung jawab ya. Nanti kita berbicara tentang risikonya,
bagaimana kalau misalnya data itu bocor dan sebagainya. Kalau di private sector memungkinkan dituntut 2% dari pendapatan per tahun, lumayan juga. Jadi kalau ada subjek data pribadi yang dirugikan, menuntut dapat ya secara undang-undang itu bisa maksimal sampai 2% pendapatan dari private sector tersebut. Nah, yang ketiga ini ada ancaman kebocoran data. Jelas, ancaman tidak hanya sekarang, dari dulu juga sudah ada ancaman, tetapi yang jelas ancaman terhadap data pribadi ini nantinya akan menjadi fokus dari para hacker untuk mendapatkannya. Banyak yang kita dengar kadang-kadang ada kebocoran data NIK, data kartu keluarga dan sebagainya. Nah, ini menjadi ancaman kebocoran data yang perlu diwaspadai. Kemudian yang keempat adalah adanya tuntutan kepatuhan. Mau tidak mau, yang dinamakan undang-undang harus dipatuhi terhadap seluruh warga negara, Bapak Ibu. Ya, seluruh instansi. Maka disitulah letaknya bahwa menerapkan undang-undang PDB, bukti kepatuhan terhadap undang-undang. Bukti kepatuhan warga negara patuh terhadap undang-undang tersebut. Dan yang terakhir ini adalah perlunya kebijakan turunan tentunya dari landasan undang-undang yang ada diturunkan di instansi pemerintah daerah, kemudian turunan-turunan perlu dipersiapkan untuk mendukung kepatuhan terhadap undang-undang tersebut. Boleh next kira-kira? Nah, apa itu data pribadi? Tadi sudah disebutkan juga dalam sambutan yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi, bahwa data pribadi ini adalah data yang perorangan ya. Jadi kita selaku pribadi mempunyai data pribadi. Orang per orang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya. Jadi kalau apa contohnya dikombinasikan dengan informasi lainnya? Kalau misalnya Bapak punya apa yang tidak langsung ke data, nomor telepon ditambah dengan nomor alamat rumah, udah mengidentifikasi data pribadi gitu. Misalnya seperti itu. Padahal bukan data pribadi nama dan sebagainya. Atau apa lagi misalnya? Yang sejenisnya seperti itu. Kalau misalnya NIK itu sudah masuk di dalamnya. Contohnya misalnya nama lengkap NIK yang kita kelola biasanya email, udah masuk pribadi. Nah, di data pribadi ini ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat spesifik. Kalau yang bersifat umum mungkin kita pada umumnya sudah menggunakannya dalam administrasi dan lain sebagainya. Dan yang spesifik ini yang perlu menjadi perhatian. Misalnya nih, teman-teman yang mengelola di teman-teman atau bapak ibu yang mengelola di dinas kesehatan atau di rumah sakit, ada data kesehatan, ya. Itu sudah spesifik, data spesifik. Karena terkait dengan bisa juga biometriknya, kemudian terkait genetika dan sebagainya. Kemudian yang misalnya khusus ini mungkin karena data kriminal dipegang misalnya di kepolisian, berarti itu termasuk data spesifik. Jadi ada data bersifat umum dan data spesifik. Yang di bidang keuangan, perbankan dan sebagainya masuk di data terkait dengan data spesifik di bidang pribadi keuangan. Oke. Ada nextnya bisa? Ya, atau yang sedang pergi ya? Oke. Mungkin bisa. Oke, terima kasih. Baik, apa hubungannya perlindungan data pribadi dengan keamanan informasi? Di sini bahwa keamanan informasi jelas untuk pertama mencegah kebocoran data. Yang kedua adalah mengendalikan akses data. Jadi tidak semuanya berhak mengakses data sebenarnya. Hanya tertentu saja yang bisa mengakses data. Makanya nanti ada pembatasan terhadap akses data. Kalau semuanya bisa pakai, berarti ada pelanggaran terhadap akses data. Kira-kira seperti itu. Kemudian menjamin keamanan pemrosesan data. Nah, nanti kita yang berbicara tentang record of processing activity. Berarti menjamin keamanan pemrosesan datanya. Pemrosesan data itu siklenya dari pengumpulan sampai pemusnahan nanti. Nah, harus dijamin. Kemudian menjaga kepercayaan publik jelas. Manakala nanti ada sesuatu kebocoran data, diidentifikasi data kebocoran data misalnya dari OPDA, karena telusur di internet, telusur di dunia digital bisa
dimulai dari mana. Nah ini nanti kepercayaan publik akan menurun. Seperti itu. Dan sekarang, kalau mode sekarang kan banyak misalnya netizen ya, yang nanti kadang-kadang berkomentar dan sebagainya. Masuk di ranah kepercayaan publik. Dan yang terakhir mendukung regulasi. Tadi Undang-Undang ya nomor 27 tahun 2022. Bagian dari regulasi pelindungan data pribadi. Nah ini dari gambar skema ini ada perlindungan data pribadi ya. Kemudian di situ adalah melindungi hak subjek data pribadi. Jadi orang per orang itu disebut subjek data pribadi. Kita sebagai pegawai misalnya adalah ASN, PNS punya data-data sebagai subjek data pribadi. Data kita mungkin masuk di perbankan. Nah, data kita mungkin masuk di rumah sakit. Data kita masuk di mana lagi misalnya? Ya, yang menggunakan data-data itu. Ini bagian dari data-data kita yang perlu dilindungi. Kemudian tadi keamanan informasi untuk melakukan proses-proses perlindungan yang dilakukan. Nah tujuannya adalah untuk hak subjek data itu terlindungi, kemudian patuh terhadap regulasi dan informasi layanannya itu aman. Bagian dari perlindungan data. Boleh next? Nah tadi landasan regulasinya apa? Landasan regulasinya adalah pertama Undang-Undang nomor 27 tahun 2022, kemudian terkait dengan Undang-Undang transaksi dan informasi dan transaksi elektronik. Kenapa? Karena menyangkut ya pengamanan data, kemudian yang terlibat dan di dalamnya keamanan itu dituangkan di undang-undang ini, di undang-undang. Kemudian tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik ya. Masuk di situ kategori pengamanan data dan sebagainya. Dan peraturan turunannya adalah terkait dengan kalau di pemerintahan ini pedoman manajemen keamanan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi panduannya di Perban BSSN tersebut bagaimana sistem pemerintahan berbasis elektronik itu mengelola data yang ada. Seperti next. Nah, apa kewajiban instansi pemerintah ya sebagai nanti pengendali sebagai instansi. Pengendali itu boleh dikatakan sebagai instansi atau orang, bisa dikatakan seperti itu, yang memiliki tujuan untuk pengumpulan data. Itu pengendali. Pengendali. Jadi pengendali itu yang mengumpulkan datanya, awalnya seperti apa, tujuannya itu untuk apa. Nah, adapun nanti pemroses itu bisa di wilayah pengendali atau di pemroses lainnya. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau misalnya contohnya misalnya di Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah mengumpulkan data anak sekolah, nah, itu bagian dari pengendali ya, karena tujuannya untuk pengumpulan data anak-anak sekolah dasar dan menengah. Nah, pengendali nanti diproses oleh siapa? Boleh di instansi itu pemroses di internal, atau ada misalnya punya uang banyak divendorkan, itu juga pemroses tapi pihak ketiga. Seperti itu pemrosesan. Kalau misalnya dalam contoh pemrosesan yang manual, misalnya BPS melakukan pengumpulan data, apakah BPS sendiri yang melakukan pengumpulan? Kan orang-orang lain ya yang datang ke rumah masing-masing, mungkin di pihak ketiga kan gitu kan. Nah itu berarti itu termasuk pemroses pihak ketiga. Nanti harus ada NDA-nya atau perjanjiannya. Jadi pengumpulan data itu pihak ketiga harus perjanjian, dan tentunya jangan sampai bocor, nanti ada mengumpulkan sendiri untuk proses lain, nggak boleh. Jadi harus data pribadi harus ya dilindungi, maka pengendali harus melindungi data pribadi ya. Yang kedua, menjamin keamanan pemrosesan data. Tadi pemrosesan data itu dari pengumpulan nanti diproses dan sebagainya, ada perubahan data, kemudian ada penambahan data juga misalnya, kemudian ada penghapusan data sampai pada masa retensinya berakhir. Nah itu bagian dari pemrosesan. Kemudian menyediakan dasar pemrosesan. Nah pada saat dasar pemrosesan ini dilakukan harus ada dasar hukumnya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak serta-merta dasar pemrosesan itu dijalankan begitu saja. Tapi apa dasar hukumnya? Misalnya mengumpulkan
data-data orang miskin misalnya. Nah, dasarnya adalah misalnya kebijakan pemerintah, bagian dari strategi pembangunan menengah yang misalnya dituangkan dalam perpres, turunan dan sebagainya. Nah, itu mungkin bagian dari dasar yang bisa digunakan. Kalau misalnya hanya di lingkup daerah, berarti apakah bagian dari program kerja pemerintah daerah, bagian dari program kerja organisasi perangkat daerah, nah itu berarti bagian dasarnya harus ada dulu. Yang berikutnya adalah menjaga kerahasiaan data. Tadi bagian dari perlindungan data salah satunya adalah menjaga kerahasiaan data. Misalnya saja bukan karena atas dasar pertemanan, ya, ada teman yang bekerja di OPD lain meminta data temannya yang di OPD sebelahnya. Nah, kerahasiaan di situ harus diterapkan. Jadi kerahasiaan datanya. Kemudian melakukan pengawasan akses. Nah ini pembatasan akses terhadap data, pengawasan terhadap akses data. Ini juga menjadi bagian dari kewajiban pengendali data. Pengendali data dalam hari ini instansi pemerintah. Nanti kalau terjadi insiden, apa yang terjadi? Ya harus dilakukan penanganan. Secara umum penanganan insiden. Karena bagiannya ada menangani insiden kebocoran data. Ini adalah bagian dari kewajiban pengendali data. Kemudian melakukan pemusnahan data sesuai dengan ketentuan. Nah ini setelah data-data itu tidak digunakan lagi, mungkin masa retensinya juga berakhir. Seperti halnya dalam masa retensi arsip, maka data-data itu dimusnahkan. Dan ini ada berita acara pemusnahannya, tahapannya. Itu bagian dari akhir pemrosesan siklus sebuah data diproses. Nah, inilah bagian dari kewajiban pengendali data dalam hari ini instansi pemerintah yang melekat pada kita sebagai instansi pemerintah. Next. Oke. Nah, dari undang-undang PDP ini ada terkait prinsip pelindungan data pribadi. Ya, ini. Landasan dalam pemrosesan data pribadi, ini ada prinsip pelindungan data pribadi. Apa saja? Yang pertama adalah prinsip tentang dasar pemrosesan. Nanti dalam pemrosesan suatu data, ini harus tadi sudah disebutkan ya, ada dasar hukumnya. Memang ini menjadi prinsip. Jadi legalitas ini adalah salah satu prinsip pelindungan data. Pemroses data harus memiliki dasar hukum yang sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berarti dasarnya adalah runtutan dari peraturan perundangan. Apakah yang dari atas ada atau turunan-turunan berikutnya. Harus ada dasar pemrosesannya. Kemudian yang kedua terkait minimalisasi. Hanya mengumpulkan data yang benar-benar diperlukan sesuai dengan tujuan pemrosesan dan tidak berlebihan. Jadi kalau Bapak Ibu di OPD-nya, di perwakilannya, pemerintah daerahnya menginginkan suatu data, dipilah, tidak serta-merta semua data dikumpulkan. Harus minimalisasi. Artinya yang diperlukan saja. Tidak perlu mengumpulkan yang berlebihan. Oh, mumpung sekaligus nih. Nah, dikumpulkan semuanya, nggak bisa. Karena tujuan pemrosesan harus disebutkan. Tujuan di pemrosesan harus disebutkan terlebih dahulu, baru kita mendatangi subjek data untuk mengumpulkan data-data itu. Jadi tidak semua data dikumpulkan, kemudian nanti aja dipilah-pilahnya, enggak. Itu melanggar proses, melanggar prinsip pelindungan minimalisasi data. Jadi kalau sudah melanggar prinsip, berarti kita melanggar undang-undang. Yang berikutnya adalah tujuannya spesifik ini. Data dikumpulkan untuk tujuannya jelas, spesifik, dan telah diinformasikan kepada subjek data. Tadi, dari tujuan ini minimalisasi yang dilakukan sesuai. Tujuannya untuk apa? Ya data itu aja yang diperlukan. Nah, jadi tidak melebihi data yang dikumpulkan dan tujuannya juga tidak menyebar kemana-mana. Kemudian akurasi. Data yang dikumpulkan harus akurat, mutakhir, dan dapat diperbarui sesuai dengan kebutuhan untuk menjaga kualitas informasi. Nah ini secara umum. Ya jadi bagian dari prinsip untuk akurasi data, maka harus
mutakhir dan diperbaharui data itu. Oke, next. Oke. Kemudian ada prinsip lagi, prinsip keamanan. Perlindungannya harus menerapkan keamanan jelas. Secara teknis, organisasi harus menerapkan prinsip keamanan datanya. Ya, dari akses yang tidak sah atau kehilangan, kebocoran dan sebagainya. Ini harus sudah diterapkan. Secara umum sudah diterapkan lah saya kira ya, mengamankan data bagaimana, di samping mungkin kalau keteledoran gitu. Mudah-mudahan enggak. Dan terakhir ini ada prinsip terkait akuntabilitas, mampu dipertanggungjawabkan dan menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perlindungan data yang berlaku. Nah, sebenarnya nanti penerapan ini pada ujungnya nanti akan ada audit sebenarnya di amanat undang-undang, ada audit terkait perlindungan data pribadi. Maka prinsip akuntabilitas ini diperlukan dalam pelaksanaan, pengelolaan dan pemrosesan data pribadi. Oke, data pribadi yang terlindungi dengan baik mencerminkan tata kelola organisasi yang profesional, aman dan terpercaya. Boleh lanjut? Ya. Nah, kita berbicara tentang para pihak. Apa sih data pribadi itu? Kemudian siapa-siapa yang terlibat dalam pengelolaan, pemrosesan data pribadi kira-kira. Jadi kalau dalam data pribadi ini ada beberapa pihak. Pertama adalah pihak subjek data pribadi. Tadi subjek data pribadi adalah orang per orang, bukan organisasi, orang per orang. Kalau organisasi itu bukan subjek data pribadi. Maksudnya nama PT, identitas PT bukan subjek data pribadi. Tapi orang yang di dalam PT, pemilik PT itu subjek data pribadi. Jadi orang per orang. Ya. Kemudian pengendali data pribadi tadi. Pengendali data pribadi adalah yang memiliki tujuan pengumpulan data pribadi itu. Tujuan penggunaan data itu adalah pengendali data pribadi. Kemudian ada prosesor data pribadi. Prosesor data pribadi itu adalah pemproses data. Tadi life cycle-nya data misalnya dari dikumpulkan, diproses, diolah, digunakan untuk apa, itu bagian dari prosesor data pribadi. Ya. Dan saya kira yang hadir di sini sebagian atau mungkin hampir semuanya terlibat dalam pemrosesan data pribadi itu kan. Makanya nanti kita mengulas lebih dalam tentang record of processing activity-nya. Karena kita memproses data yang ada digunakan untuk aktivitas pemenuhan kegiatan di OPD dan sebagainya. Dan yang keempat ini adalah lembaga PDP. Di amanat undang-undang nantinya ada lembaga pelindungan data pribadi yang bertanggung jawab memberikan semacam aturan-aturan dasar, kemudian menerbitkan kebijakan serta mengawasi tentang pengelolaan data pribadi masyarakat Indonesia. Jadi nanti ada lembaganya tersendiri. Walaupun sekarang belum ada proses muncul lembaga PDP ini. Nah, dalam prosesnya keterkaitan antara subjek data pribadi, pengendali data pribadi, prosesor data pribadi dan lembaga ini saling terkait. Yang jelas subjek data pribadi datanya diminta ya, diproses oleh pengendali data pribadi ya, dan prosesor data pribadi. Dan pengendali data pribadi tadi misalnya instansi ya, kemudian prosesor data pribadi bisa sub instansi yang ada di dalamnya, organisasi yang ada di dalam instansi itu, atau juga prosesor lainnya yang tadi di pihak ketiga kan. Asalkan bahwa dalam pemrosesan data pribadi itu ada perjanjian yang tertulis. Nah, jadi prosesor data pribadi itu bertanggung jawab penuh terhadap pengamanan dan perlindungan data yang ada. Nah, prosesor data pribadi juga bisa ada beberapa, bisa disubkan lagi gitu, bisa dikerjasamakan lagi. Yang jelas ada perjanjian yang tertulis yang bisa melibatkan itu semua. Nah nantinya perannya lembaga adalah memberikan advice dan supervisi aktivitas dan juga menerima laporan kepatuhan terhadap pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi. Ini alur keterkaitan antara pihak-pihak yang terlibat di dalam data pribadi nasional. Next-nya. Nah,
tadi kedudukan instansi, ya mungkin penegasan di sini adalah terkait kedudukan instansi. Instansi sebagai pengendali data pribadi. Ini adalah sebagai pengendali data di bawah, instansi memiliki kewenangan sekaligus kewajiban penuh untuk memastikan bahwa setiap data pribadi yang dikumpulkan, diolah, disimpan, dan dibagikan dilakukan dengan standar keamanan tertinggi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi punya penerapan keamanan yang tinggi. Artinya tidak bocor di satu simpul. Misalnya di simpul A sudah dikirimkan, di sana disimpan di suatu misalnya laptop, ternyata laptopnya kena virus, laptopnya kena malware. Nah itu kan berarti ada simpul yang tidak ada keamanannya. Kira-kira seperti itu. Atau mungkin udah dapat data pribadinya, kemudian dikirimkan juga dibagi-bagikan. Nah, berarti tidak menerapkan keamanan tertingginya. Kewajiban utamanya apa? Misalnya mengamankan sistem infrastruktur data. Jadi ya walaupun secara umum infrastruktur data mungkin ada di servernya, misalnya dalam hal ini adalah tanggung jawab berarti di Diskominfo-nya, tetapi tidak memungkinkan bahwa infrastruktur data yang disimpan, sebagian data yang dikirimkan ke tempat Bapak Ibu, misalnya OPD masing-masing, itu juga bagian dari infrastruktur, walaupun hanya disimpan di suatu komputer, ya sebagian datanya, atau laptop. Kemudian menerapkan kebijakan perlindungan data pribadi, ya dari ujung sampai ke bawah, dari hulu sampai ke hilir, ini menerapkan kebijakan perlindungan data pribadi. Kemudian memastikan kepatuhan seluruh unit organisasi terhadap ketentuan yang ada. Kemudian melaporkan setiap insiden keamanan dan pelanggaran data pribadi. Jika nantinya ada pelanggaran terhadap data pribadi, ini bisa dilaporkan. Mungkin bisa berjenjang dari bawah tim, kemudian naik ke atas, artinya yang bertanggung jawab, bahwa misalnya Diskominfo dan seterusnya nanti dilaporkan sampai jika eskalasinya adalah besar, tentunya akan dilaporkan kepada lembaga pelindungan data pribadi. Ya, membuat semacam press conference karena menyangkut data yang begitu banyak luas. Nah ini kan kebocoran yang menyangkut kebocoran publik. Maka ada semacam pelaporan terhadap insiden sebagai pertanggungjawaban akuntabilitas. Oke. Oh ada ini ya, ada saya ada. Oke, nah kita lari ke subjek data pribadi. Hak apa sih yang dimiliki oleh subjek data pribadi? Kita sebagai subjek bisa, masyarakat yang data-datanya terkumpul di kita juga punya hak. Apa saja hak-haknya? Setiap warga negara ini sebagai subjek data pribadi memiliki hak-hak fundamental yang harus dihormati. Nah, apa saja? Pertama adalah hak akses. Di undang-undang itu setiap subjek data pribadi memiliki hak akses terhadap data. Jadi berhak mengetahui data yang dikumpulkan dan bagaimana data tersebut digunakan dan siapa yang mengaksesnya. Jadi kalau ada yang jeli, seorang warga negara, seorang masyarakat bertanya, Pak, hak akses saya sebagai subjek data pribadi datangi. Siapa saja sih atau data-data saya digunakan untuk apa saja? Untuk di siapa saja misalnya. Itu harus diberikan. Karena bagian dari kepatuhan terhadap undang-undang. Selama ini tidak pukul rata ya. Data udah dikumpulan berarti milik saya, bukan. Ternyata data yang dikumpulan itu tetap miliknya subjek data pribadi. Bukan milik pengendali data pribadi yang kebetulan atau prosesor data pribadi. Nah ini yang Undang-Undang PDP ini melindungi hak subjek data pribadi. Yang kedua adalah hak mengoreksi. Subjek data dapat meminta perbaikan data pribadi yang tidak tepat atau tidak lengkap untuk memastikan kebenaran informasi. Nah ini umumnya sudah diterapkan sih ya. Misalnya seorang warga negara melakukan perubahan terhadap data alamat rumah karena sudah pindah KK, kartu keluarga misalnya. Nah kan berarti hak koreksi lah secara umum seperti itu. Dan ini menjadi hak setiap warga negara untuk mendapatkan koreksi
data tersebut. Kemudian hak hapus. Dalam kondisi tertentu, subjek data berhak meminta penghapusan data pribadi dari sistem instansi. Ya. Misalnya saja ya, di wilayah Bapak Ibu ada seorang warga negara, kemudian datanya kan sudah terkumpulkan. Kemudian dia pindah ke warga negaraan misalnya. Berarti dia punya hak untuk data-data saya yang waktu mulai kecil sampai tahun kemarin dihapuskan. Harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Karena itu hak. Dia sudah tidak menjadi warga negara, misalnya di Jawa Timur ini. Gitu. Nah, maka hak hapusnya itu harus dipenuhi. Kemudian hak keberatan. Setiap subjek data dapat mengajukan keberatan terhadap pemrosesan data pribadi yang tidak sesuai dengan tujuan awal atau merugikan. Dalam prosesnya, misalnya tadi satu data dipakai, oke, kamu tempat kamu punya data, punya ini pakai. Nah, si subjek data pribadi mengetahui ada pemrosesan data yang tidak sesuai dari awal, hak subjek data pribadi itu bisa keberatan atas pemrosesan data yang dilakukan. Saya tidak pernah mengirimkan data untuk tujuan pemrosesan itu, kenapa data saya muncul di aplikasi itu, misalnya seperti itu. Nah, ini bagian dari hak keberatan seorang subjek data pribadi. Apalagi adalah hak portabilitas. Subjek data berhak meminta salinan data pribadi mereka dalam format yang mudah dibaca dan dapat dipindahkan ke sistem lain. Nah, misalnya ini contohnya apa? Bapak Ibu atau Ibu sering belanja di toko toko online? Ada ya? Riwayat belinya ada nggak? Ada. Nah, portabilitas itu bisa nih meminta salinan data riwayat beli saya. Gitu. Misalnya untuk dipindahkan, saya mau migrasi dari Shopee ke apa misalnya? Shopee ke Tokopedia. Nah, ya. Yang di Shopee portabilitas bisa ya, dipindahkan ke sistem lain. Misalnya seperti itu, riwayat belinya dan sebagainya. Ini contohnya. Kemudian hak menarik persetujuan. Jadi subjek data dapat mencabut persetujuan yang telah diberikan sebelumnya untuk pemrosesan data pribadi mereka. Jadi subjek data bisa, oh saya sudah kayaknya tidak sesuai lagi, persetujuan saya cabut. Berarti hak-hak dalam data-data berikutnya memang dia juga tidak ada, tapi dia sudah tahu konsekuensinya bahwa dia punya hak untuk mencabut persetujuan walaupun ya misalnya dia tidak bisa menggunakan aplikasi dan sebagainya. Ini hak subjek data pribadi. Jadi harus diberikan. Oh, tidak boleh ditahan-tahan. Oh enggak, jangan. Tetap aja Bapak harus setuju ini. Nah, enggak. Ini hak subjek data pribadi. Nah, kita masuk ke ROPA ini. Masuk ke ROPA-nya. Masuk ke ROPA. Nah, pemenuhan hak subjek data pribadi memerlukan record of processing activity sebagai dasar pencatatan seluruh aktivitas pemrosesan data agar setiap permintaan dapat ditelusuri, diverifikasi, dan dipenuhi secara akuntabel. Inilah tujuannya bagaimana ROPA itu dilakukan. Jadi karena kita adalah bagian dari yang melakukan proses data itu sendiri, maka harus memastikan bahwa permintaan dapat ditelusuri, diverifikasi, dan dipenuhi secara akuntabel. Tadi sudah disampaikan sekilas terkait dengan siklus data pribadi tadi. Dimulai dari pengumpulan data, ya, data dikumpulkan, kemudian diverifikasi tentunya ya, kemudian setelah datanya sesuai dengan tadi tujuan pengumpulan, datanya disimpan. Nah, disimpannya misalnya bisa di hard disk, disimpannya bisa di server misalnya, ini bagian dari penyimpanan data. Ya. Belum digunakan, baru disimpan ya. Nah, baru yang selanjutnya setelah data disimpan, digunakan keperluannya. Sesuai dengan apa? Harus sesuai dengan tujuan tadi. Pengumpulan data itu untuk apa saja. Jadi memang tujuannya bisa lebih dari 3 misalnya. Ya dituliskan 5-5-nya, 6-6-nya atau 7-7-nya. Nah, sehingga
dalam proses pengumpulan itu mencakup dari tujuan pengumpulan data itu. Tujuan untuk penggunaan data itu ada. Di penggunaan data ini, ya, penggunaan data bisa untuk ya mungkin aplikasi A, aplikasi B dan sebagainya. Selanjutnya bisa juga dalam prosesnya data itu adalah berbagi data. Tadi, ya, berbagi data. Data prosesor A kepada prosesor B ya, dilakukan berbagi data. Yang jelas ada perjanjian yang mengikat di antara pembagian data tersebut. Pembagian data tersebut. Nah, setelah mungkin proses dan sebagainya, mau tidak mau data mungkin sudah selesai dilakukan, digunakan, maka proses pengarsipan data. Nah, pengarsipan sudah selesai, ini berikutnya adalah proses penghapusan data. Nah, data apa saja yang dihapus? Nah, nanti di berita acara yang ada tentunya akan dipilah-pilah mana kategori data yang dihapuskan, mana yang masih menjadi arsip induknya, ya, bukan data seluruhnya, tapi arsip kodenya mungkin dan sebagainya yang menunjukkan data itu. Jadi seperti itu. Jadi ada yang memang arsip terkait induk arsip itu sendiri tetap mungkin yang dihapuskan adalah data-datanya. Ini bagian dari siklus data pribadi. Jadi semuanya harus dicatat dalam prosesnya, ada record of processing activity-nya. Dari pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, berbagi data, pengarsipan sampai penghapusan. Nah, di ROPA, Bapak Ibu sekalian, nanti di ROPA itu memuat tapi tidak terbatas. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu mungkin melihat langsung aja, oh ini ada data nih. Datanya ini ABCD gitu. Nah, isinya kolom-kolomnya mungkin ini. Nah, di ROPA juga minimal atau tidak terbatas ya, ada nama proses bisnisnya. Nanti ada kolom proses bisnis yang dilakukan apa, kemudian unit kerjanya yang melakukan siapa, misalnya. Nanti penanggung jawabnya itu siapa muncul, nanti tujuan pemrosesannya digunakan untuk apa, disesuai dengan tujuan pemrosesannya, kemudian dasar hukum yang digunakan apa, ya, nanti diisi, kemudian subjek datanya siapa, ya. Sistem yang digunakan apa, ya. Lokasi penyimpanannya di mana, nah, ya. Kemudian penerima datanya siapa, masa retensi dan pengamanan yang dilakukan seperti apa. Ya. Nanti siang kita coba akan melihat, atau sudah dibagikan ya yang Excel ya, belum dapat ya, belum, nanti siang. Ya. Kalau dibagikan ya nggak apa-apa sih sebenarnya buat melihat. Ya, nanti kita isinya masing-masing itu kolom-kolomnya diisi di bagaimana kita melakukan processing data itu. Nah, ini contoh pengisian ROPA salah satu ya. Nanti disesuaikan dengan form yang sudah disiapkan oleh panitia tentunya. Misalnya nih ada elemen nama prosesnya verifikasi calon penerima bantuan. Unit kerjanya dinas sosial misalnya. Ada wakilnya di sini? Dinas sosial? Ah, satu aja Pak. Oh, satu aja nggak apa-apa nanti sana. Misalnya nih ya, penanggung jawabnya misalnya ini kepala bidang ini nggak ada ya Pak ya? Apa ada? Ada. Akhirnya saya simulasi aja karena simulasi ya. Tujuan pemrosesannya adalah validasi kelayakan penerimaan bantuan. Dasar hukumnya apa? Ya jelas, karena pengumpulan data Undang-Undang Nomor 27 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kalau ada peraturan menteri yang mendukung untuk tujuan apa? Tadi verifikasi calon penerima bantuan, tuliskan. Kalau ada SK gubernur atau peraturan gubernur, tuliskan. Kalau ada edaran misalnya kepala dinas, tuliskan. Sampai yang terkecil yang terkait dengan peraturannya, tuliskan sebagai dasar pemrosesan. Kalau undang-undangnya nggak ada, peraturan menterinya nggak ada, tapi gubernur ada, tuliskan. Kalau sampai di gubernur nggak ada, tapi dari kepala dinas ada, surat edaran dan sebagainya, tuliskan. Jadi kalau tidak ada, berarti tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Nah, nanti bisa diidentifikasi seperti itu. Jadi ini bagian dari di dasar hukumnya. Subjek datanya siapa? Subjek datanya adalah masyarakat
calon penerima bantuan. Nah, subjek datanya, ya kan khusus masyarakat calon penerima bantuan, bukan masyarakat penghasilan menengah ke atas, kan beda. Atau masyarakat pendidikan yang berpendidikan tinggi, enggak juga. Ini masyarakat calon penerima bantuan. Apa saja data yang diproses? Misalnya NIK, nomor induk kependudukan, ada kartu keluarga, ada nama, alamat, pekerjaan, status ekonomi, nanti lihat nomor telepon jelas bisa dipakai ya, seperti itu. Nah ini data-data yang akan diproses nantinya. Sistem yang digunakan pemrosesan data misalnya ada aplikasi DTSN, betul Pak? Ada nggak Pak ini Pak? Di Dinas ada ya? Nah berarti udah sesuai nih. Sistem aplikasi DTSN misalnya. Lokasi penyimpanannya misalnya ada di data center, ya, karena aplikasinya langsung lokasinya di data center. Kemudian ya nanti kalau lokasi penyimpanannya berarti kalau saya tidak tahu kira-kira di mana, ya nanti verifikasi. Kalau misalnya kan kalau teman-teman di Diskominfo tentunya tahu ya, oh ini lokasinya di misalnya server di Diskominfo atau server di Kementerian Pusat. Nah misalnya seperti itu dituliskan. Kemudian retensinya mengacu pada jadwal retensi arsip dan ketentuan yang berlaku misalnya. Ya, sementara mengacu pada jadwal retensi arsip yang berlaku atau surat atau ketentuan lain yang ada di instansinya di Pemprov Jawa Timur misalnya. Kemudian pengamanan. Nah, pengamanan yang dilakukan apa? Misalnya multi-factor authentication, role based authentication aturannya. Atau ini secara teknis nanti tanya teknik-tekniknya. Multi-factor authentication itu seperti misalnya Bapak Ibu membayar apa misalnya aplikasi mau bayar, kemudian ada dikirimi nomor kode WA, gitu kan? Nah itu multi-factor, tidak hanya satu password saja, tapi dikirimi nomor WA untuk verifikasi. Nah itu berarti multi-factor. Kalau pengamanan misalnya multifaktor masuk ke ruangan selain pakai apa? Pakai fingerprint, pakai kode. Nah, itu multifaktor. Multi lebih dari satu sudah disebut multifaktor. Role based access controlnya, bagaimana pengaturan akses kontrol? Ada misalnya ada adminnya yang bertugas, ada user biasa. Nah, ini pengaturan data yang bisa mengakses data tersebut. Enkripsi data misalnya, saya tidak tahu enkripsi data atau tidak ini, nanti bisa secara teknis saya dipandu ya tentunya nanti teman-teman di Diskominfo masuk kategori enkripsi yang mana. Tetapi secara umum apabila dia sudah diletakkan di misalnya data center biasanya ada standar khusus di data center itu yang harus menerapkan enkripsi seperti itu. Nah, data center sudah menerapkan enkripsi seperti itu. Enkripsi itu dibungkus dengan apa kalau gampangnya ya dibungkus dengan password begitulah ya kalau gampangnya, jadi tidak mudah untuk dilihat orang. Kalau data itu masuk ternyata masih ada perlu dibuka lagi gitu, perlu dibuka lagi. Kemudian audit log ini maksudnya adalah kalau Bapak Ibu sekalian melakukan akses terhadap data atau sign in aja ya, login aja, itu ada catatan lognya. Jadi di dunia online tidak ada yang tidak tercatat. Jadi riwayat klik yang kita lakukan mesti tercatat. Riwayat sign out tercatat. Ya, jadi ini bagian dari audit lognya. Maka begitu klik sedikit aja kita transaksi login masuk, karena ada catatannya di situ. Nah, ini audit log misalnya pengamanannya ada misalnya. Kemudian misalnya ada backup yang dilakukan, backup berkala dari data. Ya, ada nggak secara teknis di tempat OPD Bapak Ibu misalnya dilakukan backup juga? Oh ada, backupnya dilakukan di mana? Di laptop yang sama. Kurang sebenarnya, backupnya harusnya ada ditempatkan perangkat yang lain dengan metode yang lain juga. Jadi kalau di laptop yang sama backup juga
Kalau yang terkena adalah laptopnya, hanya beda folder, ya sudah wassalam juga, gitu kan. Tapi kalau misalnya diletakkan di harddisknya terpisah, lumayan masih. Kalau laptopnya ada sesuatu, masih ada harddisk, seperti itu. Nah, di modelnya seperti itu. Ini contoh isi dari ROPA. Jadi nah, kemudian di dasar pemrosesan, ya, setiap pemrosesan data oleh instansi harus memiliki dasar hukum yang sah. Terdapat 6 dasar pemrosesan data yang digunakan sebagai landasan. Landasan dalam pemrosesan apa saja? Tadi selain tadi kewajiban hukum, ya. Pertama adalah persetujuan atau konsen subjek data. Konsen data subjek data ini sebenarnya sudah kita lakukan, ya, misalnya pada saat pengisian form, kemudian kita install aplikasi dan sebagainya, ada konsennya. Karena proses berdasarkan persetujuan eksplisit yang terkonfirmasi dari subjek data untuk tujuan spesifik yang telah dijelaskan. Kalau pengumpulannya secara manual, misalnya adalah tanda tangan, itu bagian dari konsen persetujuan. Saya setuju data ini diambil, nah tanda tangan misalnya, nah berarti persetujuan. Kalau misalnya memberikan pengumpulan data, berarti di halaman pertama harus dijelaskan dulu. Misalnya berkaitan dengan tujuannya dan sebagainya, tujuannya data ini digunakan untuk apa, proses dan sebagainya. Oke, saya setuju pengisian data, next. Nah itu bagian dari konsen, berarti persetujuan. Ini bisa menjadi dasar nanti pemrosesan data berikutnya. Karena sebagai subjek data pribadi sudah setuju mengisi data-data yang ada. Yang berikutnya adalah dasarnya kewajiban hukum. Pemrosesan diperlukan untuk memenuhi kewajiban hukum yang diatur dalam peraturan perundangan. Tadi saya sudah sampaikan terkait misalnya ada peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan atau gubernur, peraturan kepala dinas dan sebagainya, turun-turunannya. Ini bagian dari kewajiban hukum. Atau terkait dengan kepentingan vital. Ya, untuk melindungi subjek data pribadi, ya, terkait kepentingan yang sangat vital subjek data atau orang lain. Ini terkait dengan pada situasi darurat tertentu tidak memungkinkan untuk mengkonfirmasi penggunaan data pribadi, ya, untuk tujuan misalnya keamanan suatu wilayah, keamanan negara seperti itu, maka dapat dengan dasar itu tentunya ada pernyataan kedaruratan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang sesuatu. Nah itu menjadi dasar bahwa pemrosesan data pribadi ini bisa menggunakan dasar kepentingan vital, misalnya seperti itu. Jadi untuk kepentingan tertentu, misalnya terindikasi di suatu wilayah misalnya terjadi kerusuhan dan sebagainya, maka pemrosesan data pribadi yang dimiliki oleh dinas kependudukan kan harusnya untuk menelusuri misalnya terjadinya kerusuhan dan sebagainya, harusnya nggak ada proses pengumpulan data itu. Tapi karena untuk kepentingan vital, atas dasar itu bisa data-data itu diproses untuk kepentingan tadi yang situasi darurat atau berkaitan dengan kepentingan vital. Atau juga selain kepentingan vital tadi kepentingan publik, pemrosesan dilakukan untuk menjalankan tugas pemerintahan pelayan publik yang menjadikan kewenangan instansi ini. Ya, jadi misalnya terjadi sesuatu, ya, yang memunculkan segera, maka diperlukan untuk pelayanan publik, maka atas dasar kepentingan publik pemrosesan data itu bisa dilakukan. Kemudian pelaksanaan kontrak, nah ini pemrosesan diperlukan untuk melaksanakan kontrak atau perjanjian dengan subjek data atau untuk persiapan kontrak. Jadi kalau ada kontrak-kontrak, ini dasar pemrosesannya ada, dituangkan di dalam kontrak itu, misalnya penggunaan datanya apa, untuk apa, sejauh mana, kepentingannya apa saja, ya, kemudian mungkin pengamanannya dan sebagainya. Nah ini untuk kepentingan kontrak pemrosesan data. Atau kepentingan sah lainnya, ya, di undang-undang ini disebutkan pemrosesan diperlukan untuk menjalankan aktivitas pemrosesan keperluan internal instansi. Ini juga bisa dilakukan terkait dasar-dasar pemrosesan data pribadi. Oke, sorry, sudah.
Tadi terkait dengan hak subjek data pribadi, tadi berarti pertama adalah mendapatkan informasi terkait data-datanya, punya hak untuk melakukan akses, punya hak untuk menghapus data, punya menarik persetujuan, punya hak untuk mengajukan keberatan. Nah, kita sebagai instansi wajib untuk menyediakan mekanisme layanan hak subjek data tersebut. Oke, sebelum terima kasih. Ini ada. Nah, oke, nanti kita lanjutkan tanya jawab setelah kesimpulan ini. Keberhasilan implementasi ROPA tidak hanya bergantung pada penyusunan dokumen, tetapi juga pada pembaruan secara berkala, keterlibatan seluruh pemilik proses bisnis, ya. Kita semua ini berarti ya pemilik proses bisnis, dan integrasi dengan manajemen resiko, pengandalian akses, audit internal, serta program keamanan informasi organisasi. Ya, ini khusus misalnya saya mencuplik terkait dengan DataSen, ROPA menjadi fondasi untuk memastikan setiap pemrosesan data pribadi dapat dipertanggungjawabkan, aman dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi. Oke, mungkin itu dulu, kita bisa nanti lanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab. Saya serahkan ke Pak Adi, silakan. Baik, kita berikan aplaus dulu untuk Pak Budi. Baik, tadi Pak Budi sudah menyampaikan tentang latar belakang, kemudian landasan hukum, siapa saja yang berhak dan tanggung jawabnya seperti apa. Mungkin izin dari Bapak Ibu dahulu yang hadir di ruangan ini ada ingin bertanya, silakan raise hand, karena sebenarnya ini concern sekali, apalagi bagi teman-teman yang mungkin di lingkungan mungkin rumah sakit ya, yang mengolah data-data data pribadi, lingkungan mungkin di dinas sosial dan lain sebagainya, ingin bertanya, silakan Bapak Ibu raise hand aja. Teman-teman panitia bisa disiapkan untuk mic-nya, dan mungkin host Zoom-nya lihat mungkin ada pertanyaan di kolom komentar. Silakan Pak Bu, mungkin teman-teman di sini monggo, mungkin Pak Ganang, mungkin teman-teman siapa nih yang familiar ya, ini Mas Rizky, terus siapa, monggo. Silakan Pak Bu, mungkin Pak Toha dari Biro Kesra, mungkin Situbondo. Situbondo Pak. Izin dari Situbondo mau bertanya Pak. Oke, silakan Pak bertanya langsung ya. Iya Pak, terkait dengan ROPA dan Izin Pak, mungkin disebutkan dulu namanya, kemudian dari Satker mana, dan pertanyaannya apa. Monggo Pak. Perkenalkan Pak, saya Iskandar Pak dari Kominfo Situbondo Pak. Iskandar dari Kominfo Situbondo. Iya Pak, monggo Pak. Izin bertanya Pak. Oke. Terkait tadi ada ROPA, kemudian nanti ke depan mungkin juga ada DIPA. Nah ini tentunya kan juga terkait dengan penilaian atau di IKA Sandi ya Pak ya. Nah ini masuk di yang keberapa Pak? Apa namanya, di indikatornya? Kemarin kan di IKA Sandi kok sepertinya kaitannya dengan ROPA dan kemudian juga DIPA kok belum ada, atau kami baru mendengar itu ROPA dan DIPA ini Pak. Terima kasih Pak. Baik, izin Pak Budi, ini dari rekan-rekan Kominfo Situbondo ini bertanya, dalam instrumen IKA Sandi itu loh Pak, apakah ROPA ini juga merupakan salah satu poin yang dinilai Pak? Kalau ada di mungkin di indikator apa gitu Pak. Izin Pak Budi, monggo.
Baik, terima kasih dari situ Bondo ya, Pak. Baik, terkait dengan ropa ini, apakah memang ya di Kasandi itu di poin yang keberapa seperti itu ya? Ya, memang sebenarnya untuk di ropa ini kan fokusnya adalah pemenuhan terhadap Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi. Jadi kalau dikaitkan dengan di Kasandi, tentunya hal yang masuk dalam perlindungan data saja secara umum. Karena memang kalau record of processing activity melekat pada pelindungan data pribadi. Nah, sementara di Kasandi ini masuk di kategori pelindungan data secara umum. Sehingga data-data yang secara umum, pengamanan dan sebagainya masuk di kategori di situ. Memang saya belum melihat untuk spesifikasi di Kasandi khusus untuk di data pribadi karena masih secara umum data. Jadi masuknya masih di data secara umum, Pak, mungkin di situ, Pak. Tapi kalau di yang terbaru mungkin karena relate-nya misalnya kalau mengacu pada SNI yang terbaru itu bagaimana melindungi data pribadi itu sudah ada sebenarnya poin-poinnya. Jadi masuk di kategori di situ, Pak. Baik, mungkin sementara itu. Baik, terima kasih Pak Budi. Demikian Pak Iskandar jawaban dari Pak Budi. Mungkin bagi rekan-rekan di sini bertanya yang hadir secara offline, Ikasandi itu apa? Ikasandi itu mungkin merupakan salah satu instrumen Bapak Ibu untuk pengukuran tingkat tingkat kematangan keamanan siber dan sandi. Jadi mungkin Bapak Ibu dulu tahu tentang indeks kami, indeks keamanan informasinya ini salah satu instrumen demikian dari Badan Siber dan Sandi Negara, namanya Ikasandi namanya. Jadi ya istilahnya instrumen yang lebih baik atau yang menyempurnakan dari instrumen-instrumen yang sebelumnya. Baik, mungkin yang hadir di sini, monggo Bapak Ibu yang bertanya, mungkin ada Mas Widi, monggo bertanya mungkin, atau siapa ya, Mas Yuda, monggo, ya. Oh, Mojokerto, kota apa kabupaten? Oke, silakan rekan-rekan dari Zoom dari kota Mojokerto. Halo, yang dari kota Mojokerto? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Adi waktunya yang diberikan kepada saya. Ya, Luar biasa Pak, menarik. Saya tadi menyimak terkait dengan PDP Pak. Kebetulan saat ini Kota Mojokerto sebagai pilot project ya Pak untuk Perlinsos. Jadi kami juga sudah menerima DITISTEN Pak, data tunggal ekonomi sosial nasional. Mengolah datanya itu untuk Dinsos, Dinkes, data-data yang telah ada untuk ini ya Pak, terkait dengan bantuan sosial. Nah, ini kita terus terang Pak, sangat-sangat hati-hati karena ini hampir semuanya 100% adalah memuat PDP ya Pak. Data terkait dengan Undang-Undang 27 tahun 2022. Nah, kami ini Pak ingin ingin bertanya Pak, untuk perlindungan terkait dengan data kami khususnya di desa ini karena sifatnya sangat spesifik ya Pak, ini baik dan sangat ini ya, lengkaplah untuk PDP ini. Kami itu karena melihat sanksi yang di undang-undangnya segitu besarnya, kami itu sangat hati-hati. Kadang-kadang itu ada yang membutuhkan UPD, tapi mereka tidak paham Pak dengan PDP sehingga mereka maunya langsung ngambil. Padahal kita harus ada pemrosesan ya Pak untuk keamanan di kami. Kami itu kadang-kadang ini untuk sementara data itu kita buat data marking ya Pak ya. Teman-teman kami serahkan untuk di persandian itu kebetulan yang olah kita itu di bagian
statistik Pak. Kebetulan saya menangani di bidang persandian dan data. Ini pada saat ini Pak, karena ada itu mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan ya Pak. Itu keamanannya lebih efektif dan tepat itu bagaimana caranya. Terus kedua, terkait ini Pak, rupa ini ya tadi ya menjelaskan terkait rupa ini Pak. Nah rupa ini sejauh ini kita kan baru pertama kali familiar mendengar, sebelumnya belum tahu rupa ini seperti apa. Ini langkah-langkah apa untuk kita ini di persandian dalam nantinya akan menggunakan atau memanfaatkan rupa ini yang perlu kita lakukan terkait dengan PDP di dalam pemanfaatan rupa. Mungkin satu yang harus dilaksanakan inventarisasi semua data baik aplikasi atau data yang ada, selanjutnya seperti apa persiapan juga probisnya, seperti itu Pak. Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Budi, ini Bu Siti Nuraini, ini Kabid Sandi dan Dastik di Kominfo Kota Mojokerto. Ini bertanya yang pertama, mungkin tadi poinnya adalah bagaimana agar mencegah data itu tidak bocor ya, apalagi kaitan sama PDP. Kedua, langkah-langkah teknis apa implementasi yang harus dilakukan di rekan-rekan kabupaten kota ini untuk menerapkan ROPA yang berkaitan dengan PDP Pak. Mungkin demikian Pak Budi. Izin. Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya Ibu Siti dari Mojokerto ya. Baik, terkait keamanan seperti apa ya? Memang ini adalah bagian dari upaya kita ya, karena Undang-Undang PDP lahir tahun 2022, diterapkan sepenuhnya 2 tahun setelah undang-undang itu diundangkan. Jadi 2024 sebenarnya ya, mengikat di tahun 2024, sehingga merupakan hal yang baru. Banyak orang yang sebelumnya mengumpulkan data-data begitu saja mengumpulkan, kemudian setelah data itu terkumpul ya seolah-olah menjadi miliknya. Nah ini menjadi tantangan begitu undang-undang PDP ini muncul. Ada hak-hak subjek data pribadi yang harus diamankan, dan kalau kita sebagai instansi, sebagai pengendali, kewajiban kita untuk mengamankan haknya subjek data pribadi. Oleh karena itu, keamanan seperti apa yang sudah harus kita terapkan dalam prosesnya? Tentunya secara umum kita di pemerintahan sudah menerapkan keamanan data. Keamanan data yang sudah diterapkan berarti itu bagian dari satu proses, karena satu proses besar dalam proses pemrosesan data pribadi, ya, pengamanan data, misalnya server, data dan sebagainya. Tadi seperti yang saya sampaikan, berarti adalah bagian dari pengamanan. Kemudian yang kedua adalah ya semacam sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat bahwa data pribadi ini tidak serta-merta begitu saja, harus diamankan juga, baik dari kita sebagai penyelenggara atau juga si subjek data pribadi. Jadi kalau punya KTP harus hati-hati untuk share KTP, kartu keluarga dan sebagainya. Ini bagian dari keamanan yang diterapkan. Atau kalau ada rekan unit kerja lain yang meminta data, harus tahu betul, sementara belum menerapkan undang-undang PDP secara utuh, harus bisa dipastikan tujuannya untuk apa dan diberikan secara minimalisasi yang dibutuhkan saja. Nah, karena tanggung jawab nantinya pengendali data pribadi, proses data pribadi, kalau ada kebocoran dan hilangnya data keamanan, itu akan ditelusuri siapa yang menjadi pengendali data itu. Kalau misalnya pengendali data itu kita, yang dituntut berarti nantinya adalah kita, seperti itu. Ini jadi pengamanan-pengamanan yang bisa dilakukan selama belum menerapkan secara utuh ya undang-undang PDP, undang-undang nomor 27 tahun 2022. Karena poin-poinnya sebenarnya banyak ya, dan fokus yang di hari ini kan tentang ROPA ya. Sebenarnya ada concern dan pengamanan dan sebagainya, nggak apa-apa. Kemudian ini berkaitan dengan pertanyaan kedua terkait langkah dalam memanfaatkan ya, atau tindakan berikutnya adalah seperti apa ya. Tadi undang-undang PDP ini global banyak,
Sehingga poin-poin yang perlu disiapkan itu juga banyak. Mungkin secara umum bisa misalnya memulai dari kebijakannya seperti itu. Kemudian berikutnya misalnya atau juga mungkin dari yang kecil-kecil saja. Saat kita mengumpulkan misalnya, mengumpulkan data-data, kita belum mencantumkan concern, persetujuan subjek data. Misalnya, ya misalnya di form yang akan kita kumpulkan ini. Di dalam concern itu belum ada privasi notice-nya. Belum ada penjelasan privasinya bahwa data ini digunakan untuk apa, kemudian yang diambil data apa saja misalnya, ya mungkin hanya NIK, alamat, nomor telepon dan sebagainya. Nah seperti itu privasi notice dan concern mungkin bisa juga dimulai sehingga subjek data merasa oh iya saya mengumpulkan data untuk tujuannya sudah mengetahui di privasi notice atau di lembar awal sebelum pengumpulan data, kira-kira seperti itu. Dan proses-proses lainnya yang tentunya ya untuk proses pengamanan data dan sebagainya, kalau di teman-teman di Kominfo di daerah mungkin sudah menerapkan itu, ini lebih diperketat lagi untuk pengamanannya agar tidak terjadi kebocoran data pribadi. Mungkin itu Ibu Siti yang bisa saya sampaikan, silakan Mbak Adi. Demikian Bu Siti Noraini, Bu, penjelasan dari Pak Budi. Apakah sudah cukup jelas, Bu Nur? Ya, siap Pak, makasih banyak. Monggo Bapak Ibu yang hadir secara langsung bisa bertanya mungkin terkait Pak ini kok di tempat kami begini, apakah itu termasuk juga data pribadi atau bagaimana? Monggo Bapak Ibu, mumpung ketemu Bapak Ibu, ini beliau ini sibuk sekali ini. Kebetulan beliau kan dinasnya di Depok, di Sawangan sana, jadi kami pun juga ini ya berupaya supaya beliau dapat hadir langsung, memberikan kesempatan pada Bapak Ibu sekalian untuk bertanya atau mungkin saling bertukar ilmu. Monggo Bapak Ibu di sini. Kelihatannya sih mau bertanya, cuma takut keliru gitu atau bagaimana? Tanya aja lah, monggo. Monggo. Teman-teman dari rumah sakit atau dinas kesehatan, dinas sosial atau teman-teman yang lain lah. Monggo Bapak Ibu. Karena nanti pada akhirnya teman-teman nanti diminta juga untuk mungkin menyusun ropa ya nanti di sesi kedua. Jadi setelah isoma nanti akan ada praktek ya Pak Budi ya untuk penyusunan ropa. Jadi sebelum praktek mungkin Bapak Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, kami persilahkan. Monggo. Siap. Baik, sambil menunggu pertanyaan, ini Pak Budi mau memberikan tambahan lagi nih tentang data protection impact assessment. Mungkin waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Pak Budi. Pak Evan ditampilkan untuk dipanya, sudah? Oke. Silakan kalau ada pertanyaan langsung aja nggak apa-apa. Nanti saya tanya angkat tangan gitu. Di sela-sela nggak apa-apa. Kalau yang di sela-sela dipotong nggak apa-apa. Jadi kalau saya nggak kelihatan ya tadi ya. Izin Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih, Bu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau terkait record of processing activity itu pemenuhan pasal 31 di Undang-Undang PDP, jadi harus ada ropanya. DPIA ini juga tidak kalah. Dia disematkan pada pasal 34 Undang-Undang PDP. Jadi data processing
ini ya, data protection impact assessment atau assessment kalau di undang-undang melakukan pengukuran risiko terhadap pemrosesan data ini menjadi kewajiban ya yang disematkan di pasal 34 PDP. Sehingga instansi atau pemroses data ini punya kewajiban juga melakukan penilaian risiko pemrosesan data yang dilakukan. Sebenarnya ada beberapa kriteria melakukan data impact assessment ini ya. Di antaranya adalah melakukan pemrosesan subjek atau data yang berjumlah besar. Dan saya kira mengelola data masyarakat satu provinsi ini bukan hal yang kecil ya, maka masuk kategori itu. Masa pemrosesan yang besar. Maka ya melakukan impact assessment atau penilaian risiko. Secara umum risiko juga saya yakin sudah diterapkan di masing-masing bidangnya, maksudnya bidang OPD-nya. Misalnya risiko di Kementerian Pendidikan ada bagaimana mengukur risikonya, risiko di pertanian ada, risiko di kelautan misalnya ada, gitu. Risiko di kehutanan misalnya, pariwisata ada. Ya. Ada ya, tidak jauh berbeda untuk pengukuran risikonya. Nah, khusus di data impact assessment, data protection impact assessment ini, ya, ini akan ya proses yang sistematis untuk apa? Mengidentifikasi risiko hak subjek data pribadi. Jadi lebih kepada subjek data pribadi dikalkulasi risikonya. Risiko-risiko yang muncul untuk tadi, untuk mengamankan ya bagian dari proses melindungi dan sebagainya. Kemudian menganalisis dampak pengelolaan data pribadi. Jadi kalau data pribadi diolah tadi dalam prosesnya, dampaknya apa ini? Diukur, dituangkan di dalam data protection impact assessment. Kemudian menentukan langkah mitigasi sebelum risiko terjadi. Jadi prosesnya adalah preventif. Jadi sebelum risiko itu terjadi, langkah-langkah yang dipersiapkan untuk melindungi data pribadi. Ini dituangkan juga dalam DPIA. Nah, jadi merupakan alat nantinya dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Keputusan apa dari resiko-resiko yang muncul itu untuk melakukan perlindungan, untuk melakukan penguatan, untuk melakukan misalnya pendampingan dan sebagainya. Ini nggak bisa. Oke, ya. Nah, kapan dilakukan? Misalnya nih, saya mengambil kasus DTSEN juga. Kapan DPIA dilaksanakan pada pengelolaan DTSEN? Ya. Jadi kalau dari perencanaan, nah ini berarti sudah dilakukan ini proses penilaian impact assessment-nya. Perencanaan menentukan tujuan, kebutuhan data, dan rencana, ya. Pengolahan data itu sendiri. Kemudian pengumpulan data. Mengumpulkan data yang sesuai dengan keputusan dasar tadi pada saat proses pengumpulan. Kemudian melakukan validasi, memastikan akurasi, kelengkapan, dan kualitas data. Yang keempat ini integrasi, manakala integrasi sistem, menggabungkan data dan dari beberapa sumber. Ini juga dilakukan pengumpulan penilaian terhadap impact-nya. Pada saat pemanfaatan menggunakan data untuk analitik perencanaan, kemudian saat berbagi data. Saat berbagi data juga nanti dilihat, dituliskan impact assessment-nya seperti apa. Sampai pada pemusnahan data. Dilakukan setiap tahapan identifikasi resiko yang muncul. Resiko yang muncul dari DPIA. Nah, ini contoh ya, contoh tahapan pelaksanaannya. Pertama adalah identifikasi pengolahan misalnya. Jawaban harus diketahui, data apa yang diproses, untuk apa tujuan itu, siapa pengendalinya, siapa memprosesnya. Ini resiko-resiko yang muncul dari pertanyaan-pertanyaan ini, kira-kira. Nah, dituliskan. Misalnya dalam untuk tujuan apa nih? Apakah melanggar nanti minimalisasi data dan sebagainya? Nah, ini bisa masuk kategori di situ.
Dalam pemetaan data misalnya dari masyarakat, misalnya dikirim ke Dukcapil, ke Detesen, kemudian Doskominfo, OPD, layanan publik. Muncul di situ, apa resiko-resiko yang muncul misalnya? Nah, misalnya ada kebocoran data nih misalnya. Nah, mungkin nggak misalnya dari Diskominfo kepada OPD ada kebocoran data. Nah, misalnya seperti itu. Sebentar, ini Izin break dulu sebentar. Sudah selesai kan azannya ya? Sudah ya? Nggak kedengaran ya? Oke, monggo Pak Budi. ya baik, terima kasih. Dengaran. Ya, misalnya adalah kita lanjutkan di tahap ketiga, identifikasi resiko misalnya. Misalnya adalah data bocor, identifikasinya dicuri dampak salah data, misalnya salah sasaran bansos. Kemudian identifikasi akses ilegal, berarti ada penyalahgunaan informasi, ini dampaknya. Di tahap keempat misalnya di penilaian resiko, nanti tahapan pelaksanaannya adalah mengukur matrik ada kemungkinan munculnya resiko itu dikalikan dengan dampak. Ini rumus umum risiko sebenarnya. Kalau Bapak Ibu sudah mengukur risiko, secara umum rumusnya seperti. Jadi mengukur kemungkinan munculnya dampak. Nanti akan muncul metrik, apakah itu masuk kategori rendah, sedang, tinggi atau sangat tinggi. Nah, yang menjadi target kita adalah melakukan mitigasi terhadap risiko yang sangat tinggi. Sehingga diharapkan misalnya risiko yang sangat tinggi tidak ada kebocoran data, tidak ada penyalahgunaan data dan sebagainya. Kemudian di tahap matrik 5 adalah mitigasinya. Mitigasinya dilakukan apa? Misalnya secara teknis misalnya melakukan enkripsi data. Datanya dienkripsi ya. Jadi enkripsi walaupun antar OPD misalnya dienkripsi sehingga kalau datanya bocor, kalau yang tidak tahu kode untuk membukanya tidak bisa membaca data itu. Kira-kira seperti itu. Enkripsi yang aplikatif ya yang bisa dilakukan walaupun dengan hanya menukar flash disk misalnya. Atau secara administratif ada SOP yang harus diterapkan. Kemudian melakukan sosialisasi mungkin seperti ini ya, pelatihan dan sebagainya, dan ada perjanjian. Jadi ada misalnya begitu ada karyawan baru masuk, membaca perjanjiannya, membaca ketentuannya, oke, berjanji untuk menerapkan apa yang ada tertulis untuk pengelolaan data pribadi. Berikutnya misalnya dari segi organisasi melakukan audit. Bisa jadi misalnya yang diamanatkan di inspektorat di Jawa Timur melakukan audit tentang kepatuhan terhadap penerapan undang-undang PDB kepada masing-masing OPD. Nah, itu bisa jadi misalnya audit internal misalnya. Dari sejauh mana diterapkannya penerapan pengamanan terhadap data pribadi. Melakukan monitoring dan evaluasi, ini standar juga bisa dilakukan dalam prosesnya. Nah, kemudian ini contoh misalnya, ini saya mengambil contoh terkait dengan studi kasus. Misalnya Diskominfo mengembangkan portal analitik Datesen. Yang fiturnya adalah untuk pencarian masyarakat, untuk menunjukkan statistik kemiskinan, ada dashboard bantuan sosial, kemudian ada ekspor data misalnya. Nah, identifikasi resikonya misalnya adalah deskripsinya misalnya. Sebentar. Oh ini ya, ini dulu. Ya resiko pertama misalnya, semua operator dapat melihat seluruh data. Nah, karena tidak ada pembatasan. Mitigasi yang dilakukan adalah role based access control berdasarkan tugas-tugasnya. Nah, seperti itu. Jadi hanya yang diberikan akses kontrol, misalnya teman-teman admin yang ada di OPD, ya hanya itu aja yang bisa akses kontrol.
Nanti kalau teman admin yang di OPD ternyata dia memberikan passwordnya kepada orang lain, kalau tidak ada dasar sebenarnya melanggar. Sebenarnya melanggar. Jadi itu hati-hati. Kalau ada sesuatu yang dituntut adalah yang diberikan hak akses kontrol. Nah, karena di sini ada resiko semua operator dapat melihat seluruh datanya. Hanya akses kontrolnya saja. Ini juga perlu. Jadi nanti harus hati-hati share password untuk melihat data tertentu ya. Karena kalau diberikan kepada orang lain dengan tidak ada dasar tertentu, ya kebocoran dan sebagainya, berarti bisa dituntut adalah yang punya hak akses kontrolnya. Kemudian resiko kedua misalnya data dapat diunduh tanpa pembatasan. Nah, bisa setelah masuk bisa diunduh. Nah, nih. Maka harus ada mitigasinya pembatasan download. Dilakukan tadi watermarking atau approval dan sebagainya. Jadi verifikasi dalam pengunduhan misalnya. Yang ketiga tentang tidak adanya audit log nih misalnya. Begitu saja lewat. Maka ya harus ada penerapan seluruh aktivitas dicatat. Kalau di sini mungkin sudah lah ya. Kalau masuk ke dalam sistem ada aktivitas pencatatannya. Gitu. Resiko 4 misalnya data dikirim melalui email. Nah ini mungkin umum. Ya data-data dikirim melalui email. Gimana? Ya bisa saja, silakan saja. Tetapi misalnya dilakukan mitigasi. Dilakukan melalui email resmi. Pembatasan. Berarti kan prosedur. Pembatasan kebijakan. Kalau tidak melalui email resmi, data yang dikirim misalnya ditambah lagi dengan mitigasi lainnya, selain mitigasi resiko yang kelima juga. Misalnya dienkripsi dulu, misalnya seperti itu. Siapa tahu kalau akun emailnya pernah bocor, kemudian pernah di hack oleh orang lain sehingga data-data yang dikirim bisa terbaca. Maka kalau dienkripsi, kemudian kodenya dikirimkan secara dengan tidak di email itu juga, misalnya dengan perangkat lain, kan berbeda perangkat, nah, berarti pengamanannya multifaktor. Nah, kalau resiko 5 terkait dengan tidak terenkripsi, backupnya, ini khusus untuk di backupnya, maka backupnya dienkripsi. Selain tadi ya, pada resiko data dikirim juga bisa dengan enkripsi juga, ya, gitu ya. Datanya dienkripsi, kemudian dikirim email. Ya. Tapi untuk yang resiko backup ini bisa dienkripsi dan mitigasi dilakukan backup, ya. Backup seperti itu. Ya. Demikian. Ada pertanyaan tadi? Yang di sini? Belum? Oke, ini satu lagi kayaknya nih. Terkait dengan identifikasi resiko pada data protection impact assessment. Misalnya adalah deskripsi resiko pada DTSN, pengumpulan data pribadi melebihi kebutuhan layanan. Misalnya meminta data yang tidak relevan. Ini resiko, contoh resikonya. Jadi mengumpulkan data yang melebihi dari kebutuhan layanan. Layanannya ternyata sampai D, minta datanya sampai F. Nah, berarti kelebihan. Data yang digunakan untuk tujuan lain selain verifikasi bantuan sosial tanpa persetujuan atau dasar hukum yang sah. Nah ini, misalnya untuk tujuan lain. Tujuan lainnya apa? Ya tiba-tiba muncul gitu. Nah ini juga bagian dari resiko yang mungkin muncul. Resiko lainnya misalnya masyarakat tidak memperoleh informasi mengenai tujuan, dasar hukum dan penggunaan data. Nah ini juga nih. Kalau toh kita sudah memberikan informasi, kemudian masyarakat tidak mau membaca, itu hal lain. Tapi kalau kita tidak memberikan informasi di awal terkait pengumpulan data, nah kemudian masyarakat ternyata menuntut, nah ini berarti ada yang perlu kita persiapkan, yaitu memberikan informasi tujuan dan dasar hukum dari suatu data yang akan kita kumpulkan. Kemudian misalnya resiko berikutnya, data masyarakat diakses oleh pegawai yang tidak memiliki kewenangan. Nah ini juga bagian dari resiko. Tadi yang punya kewenangan hanya admin dan orang-orang tertentu, ternyata misalnya lebih dari admin yang bisa mengakses. Ini bagian dari resiko yang muncul. Misalnya berikutnya, tidak tersedia mekanisme bagi masyarakat untuk memperbaiki data yang salah dalam DTSN misalnya. Ya, tidak ada masyarakat yang salah, mau gimana prosesnya? Nah, tidak bisa melakukan. Padahal hak subjek data tadi adalah melakukan pembaruan terhadap data yang dimiliki. Nah, seperti itu. Ini beberapa contoh terkait dengan risiko-risiko yang muncul. Sepertinya udah habis ya. Baik, terima kasih Pak Silakan.
Pak Budi, ini izin ada pertanyaan Pak dari Bapak Ibu Trias di Kominfo Kabupaten Malang. Silakan Bapak atau Ibu Trias untuk open mic, mungkin ada pertanyaan. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Trias dari Kabupaten Malang. Saya mau menanyakan terkait formnya tadi, Pak. Tadi kan sudah di-share, saya lihat sebentar. Kalau untuk form yang formulir RIS atau DPIA itu kemungkinan kan sama dengan manajemen resiko keamanan informasi, nggih. Untuk percayaan saya mungkin kalau saya melihat sih hampir-hampir sama dengan manajemen resiko. Untuk yang formulir kedua, Pak, yang Undang-Undang PDP, itu pertanyaan saya, apakah datanya itu data yang otomatis semua data yang terkait atau berhubungan dengan PDP ya, Pak ya? Itu kita mendapatkannya dari perangkat daerah lain di Kabupaten Malang atau yang ada di Kominfo saja? Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Trias dari Malang ya. Ini udah langsung di ini sesi di formulirnya ya, seperti itu ya. Ya, jadi tadi berkaitan dengan formulir daftar resiko, memang ya nanti bisa disesuaikan sebenarnya, tapi secara umum memang masih mirip dengan yang di keamanan informasi ya, dari manajemen resiko yang di situ. Ataupun kalau sudah ada ini digabungkan saja, nanti disisipkan terkait khusus di deskripsi resiko yang data pribadi ya sebenarnya. Kalau resiko keamanan informasi kan informasi secara umum. Nanti ini bisa disisipkan di deskripsi resiko yang khusus untuk di data pribadi, baru resikonya apa, nanti munculnya seperti apa, seperti itu. Pengandaliannya misalnya berkaitan dengan pengamanan dan sebagainya kan masuk di kategori pelindungan data secara umum. Itu mungkin untuk yang di formulir RIS di Data Protection Impact Assessment. Kemudian yang di formulir tentang rekam aktivitas atau ROPA-nya ini, memang ya data-datanya ini nanti berdasarkan, kalau di sini ada tabel berkaitan dengan nama OPD-nya, sehingga yang terkait dengan nama yang OPD-nya itu dia melakukan pemrosesan data apa saja, kemudian data itu misalnya pengamanannya apa, kemudian tujuannya untuk apa, dasar-dasar datanya itu apa, nah itu dituliskan. Memang misalnya asumsinya adalah di sini ada, atau di pemerintah di Malang ada beberapa OPD, dituliskan saja nih, nanti masing-masing OPD mungkin ada beberapa baris yang tujuannya mungkin ada berbeda, kebutuhan untuk datanya itu juga berbeda, nggak apa-apa, tapi masuk pemilik nama pengendalinya misalnya adalah OPD tertentu. Mungkin untuk sementara itu dulu mungkin Bu Trias untuk di pengisian di form yang Undang-Undang PDP ya, yang di form itu, di ROPA itu. Demikian. Ya, mohon izin menambahkan sedikit, Pak. Berarti yang dimasukkan di form kedua itu UU PDP itu hanya aplikasi khusus yang dibuat oleh perangkat daerah lain ya, Pak ya? Iya, terkait aplikasi khusus. Sebenarnya ini berkaitan dengan nanti kalau aplikasi khusus bisa masuk di bisa juga dimasuk di tujuannya ya, nanti di tujuannya, atau nanti kita coba di tujuannya berarti untuk digunakan untuk apa, nanti presisnya aplikasi khusus. Tapi sebenarnya lebih kepada dikumpulkan dulu sesuai dengan OPD-nya saja Bu. Jadi nanti terlihat ya OPDA itunya apa saja di pemrosesannya, OPDB mungkin apa saja. Nah nanti bisa setelah terkumpul kan bisa nanti dilakukan penyesuaian lagi jadinya, seperti itu Bu. Oke, terima kasih Pak. Ya baik, nanti mungkin sambil coba diisi dulu, nanti kita bisa share dari hasil Ibu, nggak apa-apa, nanti seperti apa yang nanti bisa kita diskusikan lagi, bisa nanti siang. Baik, demikian Bu Trias, mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut Bapak Ibu Trias di sesi kedua ya, setelah Isoma jam 1 siang, nanti kita lanjut lagi. Mungkin ada tambahan Pak Kabid? Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kemarin pada saat hari Kamis tanggal 2 Juli itu
di ruang sini juga itu ada rapat optimalisasi pemanfaatan data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi yang hadir itu adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Ada ya? Hadir ya? Nggak hadir. Nah ini gimana nggak hadir? Terus nanti kalau diminta Eropa ya apa kalau nggak hadir ya? Jadi minta tolong ini untuk keseriusan kita, bahwasanya ini tidak macam-macam yang namanya DTSN itu. Yang kedua, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ada ya Mas? Nah, yang ketiga, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya hadir. Oh, hadir ya? Nah, kemarin ikut juga Mas? Tanggal 2 Juli ikut? Mungkin bidang yang lainnya mungkin ya? Oke, ini yang keempat, Dinas Kehutanan Pak Mimin. Ikut juga kemarin? Enggak, tolong disampaikan semuanya saja. Karena yang namanya kemarin, kalau nggak salah juga ada Dinas Perindak ikut nggak ya? Sekarang ikut nggak Dinas Perindak? Perindustrian dan Perdagangan ikut ya? Kemarin juga ikut untuk DTSN? Enggak, mungkin kalau diumumkan, maksudnya itu diberitakan kepada masing-masing OPD-nya, apabila memanfaatkan DTSN, itu diwajibkan semua perangkat daerah membuat ROPA dan DPIA. Ya, minta tolong ya. Jadi membuat ROPA dan DPIA ini adalah penting karena nanti pada saat jenengan diaudit oleh inspektorat, ya ini gitu nggih Pak Budi nggih. Ini juga bahannya untuk yang namanya diaudit sama inspektorat ngaudit ya juga ini nanti. Ya sebenarnya betul amanat dari undang-undang nantinya ada audit. Dalam perjalanannya waktu mungkin 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan mesti akan menjurus juga audit tentang PDP-nya. Nah itu yang harus dilakukan oleh panjenengan semuanya. Jadi nanti minta tolong teman-teman tolong untuk yang namanya distribusi bagaimana membuat yang namanya ROPA dan DPIA-nya. Jadi saya minta tolong panjenengan semuanya untuk benar-benar kalau yang namanya ROPA tidak dilakukan atau tidak dipenuhi, insya Allah DTSN juga tidak dipenuhi. Seperti itu. Paham begitu nggih? Ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak nanti kita praktek. Prakteknya santai aja kok. Saya kemarin juga gitu. Saya kemarin pada saat ikut di Pusbag BPSDM enggak ngeluh kok. Cuma ya harus mikir gitu. Kalau ngerjain sendiri kan kadang-kadang bingung. Iya kan? Terutama yang namanya DPIA-nya. Ya, jadi itu salah satu kita lakukan untuk yang kenapa Bapak Ibu kita panggil. Jadi saya itu nggak ngomong gini. Pada saat yang namanya jenengan minta DTSN sudah buat ROPA sesuai dengan belum. Nah, beda itu nggak ngomong satu persatu gitu loh Bu, Bapak Ibu. Kan tak kumpulkan ini semuanya biar yang namanya jenengan itu, oh maksudnya seperti ini gitu loh. Lah itu kan saya kepingin kemarin itu adalah tugas saya menjadi yang namanya menjaga yang namanya data juga keamanan informasi. Itu adalah saya menghadirkan panjenengan semuanya, itu adalah digunakan seperti ini. Nanti juga ada lagi SK Gubernur yang ngurus masalah keamanan pelindungan data pribadi. Di situ nanti apa aja yang harus kita lakukan. Ya kan? Mungkin itu kalau tidak ada, saya kira cukup kita isoma. Nanti setelah itu kita jam berapa Mas Raden ke sini? Jam 1 Pak. Jam 1, biar nanti kita jam 4:30 selesai langsung Bapak Ibu bisa pulang dan besok paginya sudah bisa membuat ROPA dan DPIA. Gitu nggih. Enak kok, enak. Tanya aja ke Pak Budi, insya Allah. Ini saya juga pernah belajar seperti ini juga di tren terus. Ya beliau juga yang ngajari saya. Akhirnya kita undang untuk Bapak Ibu supaya nantinya jenengan juga sama-sama bingung dengan menggunakan ROPA dan sama-sama bingung menggunakan DPIA. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian sesi pertama ini. Mungkin bagi Bapak Ibu yang mungkin masih bingung atau mungkin ada yang ditanyakan, nanti bisa ditanyakan kembali di sesi kedua. Di sesi kedua pasti lebih lebih atraktif lagi karena nanti kita akan praktek sama-sama. Mungkin Bapak Ibu sudah dapat file Excel-nya belum? Sudah ya harusnya ya. Di suratnya soalnya ada. Oke, mungkin monggo Bapak Ibu telah kami sediakan konsumsi makan siang di meja pendaftaran, dan untuk sholat Bapak Ibu bisa di Masjid Al-Qomar di lantai 1.